Selamat pagi, perkenalkan saya Betty Suela. Di sini saya akan melakukan praktek pemeriksaan fisik tubuh bagian atas, mulai dari ujung kepala sampai dengan dada atau toraks, di mana pengumpulan data yang diamati dan tidak dikaburkan oleh persepsi lain. Pemeriksaan meliputi semua bagian tubuh secara menyeluruh dan sistematis, menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Indikasinya yaitu pasien yang baru masuk rumah sakit dan pada sebagian besar pasien dengan keluhan tertentu. Tujuannya yaitu pertama, mengumpulkan data dasar tentang kesehatan pasien, kemudian yang kedua sebagai screening atau deteksi dini untuk meningkatkan pemeliharaan kesehatan pasien. Ketiga, mengidentifikasi diagnosa keperawatan bagi pasien. Yang keempat, mengevaluasi status kesehatan pasien setelah asuhan diberikan. Adapun persiapan perawat, pertama memahami apa tindakan yang akan dilakukan. Kedua, persiapan pasien. Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya menginformasikan apa yang dilakukan kepada pasien, kemudian berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Berikutnya kita masuk ke persiapan lingkungan. Perhatikan privasi pasien dengan cara menutup sampiran. Selamat pagi Ibu Lydia. Selamat pagi. Pagi ini saya Betty akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik ini untuk mengetahui data dasar tentang kesehatan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, suster. Baik ya, mari kita mulai. Permisi Bu, saya tutup sampirannya. Adapun alat-alat yang diperlukan di dalam pemeriksaan fisik yaitu stetoskop, nirreken, kapas, penlight, spatel, alat-alat pengecapan seperti gula, kopi, garam, dan untuk penciuman misalnya minyak kayu putih. Kemudian hand sanitizer dan sarung tangan. Pelaksanaan: mencuci tangan. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dimulai dengan pengukuran tekanan darah. Permisi Bu ya, kita ukur tekanan darahnya. Sambil pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian mengukur nadi dan pernapasan.
Ibu tensinya normal ya, hasilnya 110/70. Suhunya juga normalnya 36,5 derajat ya. Sama respirasi juga normal 20 kali per menit ya. Kemudian pemeriksaan fisik dimulai dari ujung kepala, yaitu melihat dari rambut pasien apakah ada lesi. Permisi Bu ya, periksa dulu. Oh, kepalanya tidak ada benjolan ya. Tekstur rambutnya bagus. Oke Ibu. Melihat hidrasi kulit dengan cara melakukan pemeriksaan dengan menekan dahi selama 10 detik. Permisi Bu ya. Oke, bagus ya. Pada tes nervus trigeminus, fungsi sensorik diperiksa pada permukaan kulit wajah bagian dahi, pipi, dan rahang bawah dengan goresan kapas dan mata pasien tertutup. Ibu permisi, bisa ditutup matanya sambil saya taruh kapas ini. Nanti Ibu tunjukkan di mana saya taruh kapasnya ya. Oke. Ibu di mana? Pada pemeriksaan palpebra, inspeksi adanya edema. Ibu bisa tutup matanya, suster periksa ya. Oke, tidak ada tanda-tanda edema ya. Kemudian sklera, teknik memeriksa sklera dengan 2 jari menarik palpebra, pasien melihat ke bawah. Coba Ibu lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Oke, baik. Tidak ada tanda-tanda ikterik ya. Untuk konjungtiva, 2 jari menarik palpebra atas, pasien melihat ke bawah. Setelah itu 2 jari menarik palpebra bawah, pasien melihat ke atas. Coba gerakkan matanya, lihat ke atas. Oke, bagus. Tidak ada tanda-tanda ikterik ya, Bu. Tekanan intraokuler, 2 jari telunjuk kiri dan kanan memeriksa membandingkan bola mata kiri dan kanan dengan cara tekanan berganti pada bola mata atas dan dengan kelopak mata tertutup. Rasakan tekanan intraokular yang normal kiri sama dengan kanan. Permisi Bu ya. Saya cek dulu. Oke. Tekanan bola matanya bagus ya, seimbang. Kemudian tes nervus 3, oculomotorius, diperiksa bersama dengan menilai kemampuan pergerakan bola mata, segala arah, diameter pupil, refleks cahaya, serta refleks akomodasi. Kemudian menggunakan penlight sinari mulai dari ujung ke pangkal mata sambil diamati keadaan pupil dan refleks terhadap cahaya. Ibu coba perhatikan ini, kalau saya gerakan ikuti ya. Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Oke, bagus. Permisi Bu ya, saya senter sedikit. Digerakkan matanya. Oke, bagus. Tes nervus 2 optikus diperiksa dengan menggunakan visus terhadap setiap mata. Bila menggunakan buku dengan font 12 pada jarak 30-40 cm, pemeriksa diminta menyebutkan huruf yang ditunjuk oleh pemeriksa. Ibu permisi, bisa tutup matanya di sebelah baru baca yang ini saya tunjuk. Sebelahnya lagi tutup. Tujuan. Oke, baik. Bagus ya Bu. Rongga hidung. Gunakan spekulum atau pasien diminta membesarkan hidung, diperiksa septum hidung di tengah atau tidak, ada benda asing, sekret hidung, jernih, purulen, perdarahan, peradangan mukosa, atau adanya polip dengan menggunakan penlight. Permisi Bu ya, saya periksa hidungnya. Oke, bagus, hidungnya tidak ada ini ya,
tanda-tanda ada polip atau apa gitu. Oke, baik. Tes nervus 1 olfaktorius atau penghidu diperiksa dengan bau-bauan, misalnya dengan menggunakan minyak kayu putih. Pasien disuruh menyebutkannya dengan menutup mata. Ibu, permisi bisa tutup matanya? Ibu, ini ada cium bau apa? Oke, baik. Betul. Untuk pemeriksaan daun telinga, liang telinga dan membran timpani, tarik telinga ke atas dan ke belakang. Gunakan pen light. Permisi ya, Bu. Oke, bagus ya, bersih. Pada tes nervus 8 vestibulo akustikus atau fungsi keseimbangan dan pendengaran, tes dengan gesekan kedua jari atau tisu atau gesekan rambut di samping telinga penderita dengan mata tertutup. Coba Ibu tutup matanya. Ada bisa dengar? Oke, baik. Tes nervus 8 vestibulo akustikus, tes dengan gesekan kedua jari, tisu atau gesekan rambut di samping telinga penderita dengan mata tertutup. Coba Ibu tutup mata. Ibu ada dengar di sini sebelah kanan? Ini? Oke, baik. Pemeriksaan higien mulut, rongga mulut. Yang diperiksa bau mulut, radang mukosa atau stomatitis, kemudian gigi gerigi, terus lidah, tonsil, paring dengan menggunakan pen light. Permisi Ibu, bisa buka mulutnya, kasih keluar lidahnya. Oke. Ya, bagus, semuanya normal ya. Tes nervus 9 glossopharyngeus, letak ovula diperiksa, letak ovula di tengah atau deviasi serta. Kemudian tes nervus 12 hipoglossus diperiksa dengan kemampuan menjulurkan lidah pada posisi lurus. Kemudian gerakan lidah mendorong pipi kiri dan kanan dari arah dalam. Coba Ibu ini kasih lidahnya, dorong. Gerakan. Oke. Ya, terus. Untuk pemeriksaan nervus 7 facialis, fungsi motorik, diperiksa kemampuan mengangkat alis, Coba Ibu angkat alisnya. Ya. mengerutkan dahi, Coba kerutkan dahinya. Oke. mencucurkan bibir, Cucurkan bibirnya, ya. tersenyum, Coba Ibu senyum. meringis, Meringis lagi ya. bersiul, Coba bersiul. Oke. menggembungkan pipi. Coba kembangkan pipinya. Ya. Kemudian pemeriksaan fungsi sensorik yang diperiksa, rasa pengecapan pada permukaan lidah yang dijulurkan dengan menggunakan gula, garam, dan kopi. Coba Ibu rasa. Ini rasa apa? Pahit. Ini apa itu yang pahit? Kopi. Oke. Kalau yang ini, Asin. itu apa yang asin? Garam. Ini ya. Rasa apa Ibu? Yang manis itu apa? Gula. Nervus vagus, kemampuan menelan pasien. Ibu coba menelan. Oke, ya bagus. Ada tidaknya kaku kuduk atau tengkuk. Pasien tidur tanpa bantal, satu tangan pemeriksa berada di bawah kepala.
Tangan yang lain di atas dada. Kepala pasien diekstensi fleksi sambil merasakan ada tidaknya kekuatan otot leher atau spasme otot. Permisi ya Bu. Kemudian masuk di tes nervus ke-11 aksesorius, diperiksa dengan kemampuan mengangkat bahu kiri dan kanan dan gerakan kepala. Ibu permisi, coba gerakan bahu. Mau gerakan bahu tapi bangun dulu ya, permisi Bu ya. Ibu coba gerakan bahu sebelah kirinya. Iya, sebelah kanan lagi. Oke, ya bagus. Kemudian masuk di toraks dan fungsi pernapasan. Yang perlu diperhatikan yaitu inspeksi, yaitu mengamati bentuk toraks apakah biasa normal ataukah ada kelainan bentuk seperti kiposis, lordosis, dan skoliosis. Permisi ya Bu. Oke, bagus. Kemudian masuk di palpasi, yaitu palpasi pada dinding toraks menggunakan seluruh telapak tangan dan jari kiri dan kanan dengan maksud meraba dan merasakan getaran dinding dada sewaktu pasien mengucapkan kata 77 berulang-ulang. Perabaan dilakukan di seluruh permukaan dada, kiri, kanan, depan, belakang. Ibu permisi ya. Coba Ibu sebutkan angka 77. 77. Oke. Permisi, Bang. Oke, Ibu sebutkan lagi angka 77 sebanyak 3 kali ya. 77. Oke, baik. Bareng. Kemudian masuk di perkusi, yaitu mengetuk dengan jari tengah tangan kanan pada jari tengah tangan kiri yang ditempelkan dengan erat di dinding dada di celah interkostal. Permisi ya Bu. Perkusi dilakukan dengan cara membandingkan kiri kanan pada setiap daerah permukaan toraks. Kemudian auskultasi, mendengarkan suara pada dinding toraks dengan menggunakan stetoskop. Pasien diminta bernapas cukup dalam dengan mulut terbuka dan letakkan stetoskop secara sistematik dari atas ke bawah dengan membandingkan kiri kanan. Permisi Bu, nanti bernapas baru buka mulutnya ya. Oke, mulai. Ya. Lagi. Lagi. Oke. Membereskan alat. Mencuci tangan. Ibu Lydia, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ke dada. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Hasilnya tadi semua normal. Oke. Permisi, semoga lekas sembuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan fisik yaitu katakan pada pasien mengenai kesimpulan Anda secara umum dan apa yang diharapkan selanjutnya. Saat Anda hendak meninggalkan pasien, bersihkan peralatan, buang material bekas, pakai, dan cuci tangan. Kemudian, jaga privasi dan buat pasien merasa nyaman. Hati-hati dan peka terhadap kebutuhan atau keluhan pasien. Kemudian, pada pendokumentasian, catat hasil pemeriksaan dalam istilah ilmiah atau anatomik yang spesifik yang dapat dipahami oleh semua tenaga profesional kesehatan.
Gunakan singkatan medis yang umum. Kemudian lengkapi semua observasi di akhir pemeriksaan. Catat dalam format yang baku.